Halo, kembali lagi bersama saya Julianto Prabowo, salah satu guru SMP Susteran Purwokerto dan salah satu siswa SMP Susteran Purwokerto bernama. Hava, halo Halo, semuanya. Papa. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Pak? Sehat dong, Pak. Syukurlah, Pak doakan Pastinya Pak. sehat. Ya, Pak doakan Papa sehat dan hari ini ya kita Amin. berdua akan mengawali sebuah acara program terbaru dari PPDB SMP Susteran Purwokerto bernama MIDA. Apa itu MIDA, Pak? Ida itu menggali inspirasi dari alumni, Pak. Wow. Nah, di samping kita berdua, Pak, ternyata sudah ada alumni yang sangat spesial sekali ya. Angkatan 2016, waktu Pak Bo mengajar kurang lebih 2-3 tahun masuk SMP Sultan Purwokerto, ketemu dia, dan Papa tahun 2016 udah umur berapa, Pak? Kalau umur lupa, Pak. Tapi Umur kalau berapa? kalau Kelas? nggak salah tuh kelas 4, Pak. Kelas 4 SD ya Pak Kelas ya. 4. Nah, kelas 4 SD dan dia udah masuk SMP Sultan Purwokerto ya. Dan hari ini siapa dia namanya dan kenapa kita menghadirkan dia? Kenapa sebegitu pentingnya dia buat SMP Sultan Purwokerto dan apa inspirasi yang kita ambil dari sosok alumni ini? Nah, kita akan sapa berikutnya yaitu Tania Meira Avilan. Ya bener ya. Selamat pagi Ave. Pagi, Pak. Pagi. Fafa disapa dong, si Ave dong. Pagi, Ci. Halo, pagi. Ya, ini Tania Meira Ave Line ya. Benar namanya? Avelin. Avelin ya. Apa artinya apa? Tania Avelin. Meira Avelin apa artinya? Tania Merah. Artinya apa artinya? Artinya nggak tahu kayak mama. Aku pikir kamu tahu. Tuh kayak Eva Reta Arindra kan ada artinya Eva Reta tuh namanya mamihnya. Kalau Arindra tuh namanya papahnya. Jadi papa itu anaknya papa sama mamahnya dia gitu loh ya. Iya, Iya, iya. dong, Pak. Bener ya? Iya dong. Iya dong. Ya, gimana kabarnya Ciape? Sehat? Baik-baik, sehat. Ya, di masa pandemi ini apa aktivitasnya sekarang di Purwokerto atau di mana? Sekarang aku di Taiwan, Hah? belum bisa pulang ke Indonesia. Oh, di Taiwan, Pak. Wow, luar biasa sekali. Nah, kenapa nih buat para pemirsa semuanya ini kenapa kita hadirkan Ape karena Ape sekarang berada di Taiwan. Wow, apa yang menarik dari Ape? Nanti kita akan bahas. Ape. Wow, ini nih Pak bintang tamu kita Tania Meira Avilan ya luar biasa. Ini salah satu alumni angkatan 2016 dan Ave punya kenangan apa di SMP Susteran Purwokerto? Aduh, kenangan ya SMP Susteran ya. Aduh, banyak banget, Pak. Apa Karena aja? semuanya itu mengesankan banget waktu sekolah di SMP Susteran. Bahkan sampai sekarang, teman-teman yang masih sering kontak dan deket itu semua dari SMP Susteran, Pak. Contohnya siapa aja Iya, teman-teman? semua ada Denis, Ocha, Oni, Oh, Rosa PV, ya. itu semua yang dari semua dari SMP Susteran Gitu yang ya. benar-benar masih sering video call, masih sering ngobrol gitu. Itu semua yang dari SMP sih. Ya, Karena ya. di SMP emang benar-benar banyak yang berkesan kayak dari acara-acara misalnya dulu Susteran punya acara kayak open house, terus ada acara farewell partinya itu juga berkesan banget. Waduh, Angkatanku. mantap banget ya. Terus ada live in itu juga keren banget, seru banget acaranya dulu di mana ya waktu angkatanku dulu kayak Purworejo deh. Purworejo ya, luar biasa. Ya itu seru banget nih Susteran, benar-benar berkesan banget. Ya itu Pak, jadi emang itu kata Ave luar biasa Pak. Jadi SMP Susteran Purwokerto itu ada live in, farewell partinya, kemudian acara-acara itu menarik sekali dan sayangnya semua itu terkendala sama COVID ya Pak ya. Kamu sedih nggak Pak? Sedih banget lah Pak, yang harusnya ada live in, ada perpisahan, ada kayak study tour segala macam, nggak ada sekarang. Semua dilakuin dengan virtual ya Pak ya. Iya. Oke Pak, mungkin mau tanya apa Pak? Silakan Pak. Ya, ini aku ada beberapa pertanyaan sih yang aku sendiri jujur penasaran gitu. Jadi pertama itu dulu kenapa Cici pilihnya dari sekian banyak negara, kenapa Cici pilihnya Taiwan?
Aduh. Iya, kenapa nggak Singapura ya, Pak ya? Atau Iya, Malaysia ya? itu pertanyaan common banget sih. Aku sering banget ditanyain kenapa Taiwan. Ah, Jadi pertama dulu sebenarnya kalau misalnya mau cerita gitu tuh panjang banget sih. Cuma long story short itu dulu aku waktu SMP emang udah pengen keluar negeri. Terus aku nggak tahu aku mau kemana. Terus aku cerita sama papi, Pi, Cici mau keluar negeri nih kuliahnya, boleh nggak? Papi itu selalu bilang iya sama aku. Kalau misal hal baik dia nggak pernah nolak. Oh. Jadi dia bantu aku cari informasi negara mana sih yang tepat buat aku dari semua segi. Maksudnya semua segi itu dari jurusannya, dari universitasnya, terus hidupnya di sana itu nyaman atau enggak kayak gitu-gitu kan. Lalu waktu itu ada education fair, itu kayak pameran universitas-universitas gitu. Dan waktu itu ada yang dari Taiwan datang ke Jogja. Jadi waktu itu kebetulan aku lagi di Jogja, lagi main, terus ternyata ada itu. Akhirnya aku datang ke sana. Terus lihat-lihat, ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang datang dari Taiwan yang langsung. Itu sempat cerita-cerita segala macam. Dan waktu itu aku belum bisa bahasa Mandarin sama sekali. Sama sekali, Fe? Itu waktu aku belum bisa kelas, sama sekali? Itu aku kelas 10. Oh. Memang di SMP Susteran juga ada belajar bahasa Mandarin ya. Oh iya, pasti. Tapi kan waktu itu ya cuma dasar aja, cuma tahu ni hao gitu-gitu doang ya. Betul. Terus waktu SMA, tapi itu udah cukup banget sih sebenarnya buat dasar. Terus waktu SMA kelas 10, awal-awal banget itu aku datang ke Edu Fair itu, lalu ngobrol-ngobrol, terus di sana orang-orang itu kayak profesor-profesor yang dari sini juga ada datang. Mereka bilang, kamu itu masih punya banyak waktu, karena waktu itu aku masih kelas 10. Sampai aku lulus di kelas 12 itu kan masih 2 tahun, 3 tahun lah ya. Itu aku masih punya banyak waktu, jadi mereka bilang, kamu belajar bahasa Mandarin, terus nanti waktu kamu daftar, itu pasti udah enak di sini. Gitu. Lalu bener-bener pulang dari Edu Fair itu aku bener-bener ngerasa, bener juga ya, aku cuma punya kemampuan bahasa Inggris itu kayak nggak cukup gitu. Nah akhirnya aku pulang dari situ langsung belajar bahasa Mandarin. Terus terhitung dari mulai pertama kali belajar bahasa Mandarin dengan benar-benar serius sampai aku lulus dan sampai aku berangkat ke sini itu 18 bulan ya, 1,5 tahun belajar bahasa Mandarin, dan benar-benar sampai pas sudah di sini benar-benar sampai lancar dan kepake banget buat sehari-hari. Waduh. Jadi alasanku juga buat kesini itu karena memang aku juga nggak mau cuma punya kemampuan bahasa itu satu aja. Yeah. Jadi aku bisa bahasa Mandarin juga. Jadi ada 2. Terus 2 bahasa yang aku bisa. Dan sekarang pun aku juga lagi belajar bahasa yang lain lagi. Ya. Terus kenapa Taiwan? Itu karena jurusannya. Waktu aku browsing masalah ke luar negeri, itu ada syaratnya ya. Kalau kita mau kuliah ke luar negeri itu banyak lah ya syaratnya. Kalian bisa cari sendiri, bisa searching sendiri. Cuma salah satu syarat yang paling penting adalah tulis essay, alias kayak study plan atau apa sih tujuan kamu mau ke luar negeri itu apa. Itu kita harus tulis essay. Waktu itu aku cari topik, dan topik yang benar-benar bikin aku tertarik itu tentang climate change, tentang gimana global warming di bumi ini ketergantungannya sama fossil fuels. Akhirnya aku cari dan jurusan yang tepat buat aku adalah jurusan yang sekarang aku ambil, alias namanya International Bachelor Degree on Energy Engineering. Apa itu? Nah, energy engineering ini, basically itu teknik energi ya kalau di bahasa Indonesiain. Dan teknik energi ini kita belajar tentang energi yang digunakan di masa lalu, terus sekarang, sama di masa depan. Ya kalau yang di masa lalu ya kayak orang-orang zaman dulu pakai energi apa sih, terus sekarang kita masih ketergantungan banget sama bensin, bahan bakar batu bara gitu-gitu kan. Dan kalau yang di masa depan yaitu kayak kita pakai energi matahari, angin, air kayak gitu-gitu. Kalau bisa juga nuklir. Jadi belajarnya kayak gitu, dan menurutku itu benar-benar cocok sama apa yang ketertarikan aku untuk istilahnya apa ya, kalau misalnya mau bilang menyelamatkan bumi itu benar-benar terlalu tinggi ya bahasanya, tapi memang Doraemon tapi memang benar ya.
memang benar. Maksudnya kalau bilang kasarnya bumi ini udah kacau balau banget. Karena ketergantungan kita untuk pakai bensin dan fossil fuel yang lain. Jadi untuk aku kedepannya memang ketertarikan aku itu memang di renewable dan sustainable energy. Itu makanya aku pilih Taiwan karena Taiwan itu benar-benar cukup tinggi di bagian itu. Tepuk tangan dong Pak, luar biasa. Ave, mantap sekali. Hal yang dapat diambil dari cerita Ave tadi adalah ketika Ave cerita sama papahnya Pak, ya kan? Papanya selalu mengiyakan, selalu menyupport apa yang menjadi hal baik dari Ave. Nah ini buat teman-teman semuanya ya, perlu dicontoh para pemirsa semuanya, para orang tua, para wali murid SMA Purwokerto bahwa ketika anak memiliki mimpi, ketika anak memiliki sebuah harapan, itu baik, dukung, support gitu loh ya. Gitu Pak, bener nggak Pak? Iya dong Pak. Harus didukung dong. Nah gitu dong. Dan tadi emang Ave cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang ketertarikannya terhadap energi luar biasa. Itu kalau boleh tahu dari kapan Fe kamu tertarik dengan energi gitu? Jadi waktu kelas 10, waktu aku habis datang ke EduFair tadi itu, aku mulai sering baca-baca karena aku harus cari topik ya buat esai. Jadi aku mulai sering baca-baca. Terus aku kalau kan tau lah ya ada channel National Geographic. Oh iya. Nah aku suka banget nonton itu sama adekku, Sean. Tuh aku tuh sering banget nonton itu. Kita berdua sering banget nonton. Terus ya dari situ jadi benar-benar ketertarikannya itu langsung keluar kayak wah keren nih kalau aku tuh bisa ngerjain yang kayak gini gitu kayak wah keren banget ya kalau misalnya aku bisa belajar lebih dalam tentang itu gitu. Terus ya fun fact nih aku cerita dikit fun fact banget. Itu dulu aku suka banget nonton National Geographic. Terus ada kayak series itu fiction, itu masih fiksi tentang gimana orang-orang mengembangkan hidup di Mars. Terus baru 2 bulan yang lalu aku ada ketemu sama profesor pembimbingku di sini. Itu kayak wali kelas, bukan wali kelas ya, kayak waliku lah di sini. Jadi kalau misalnya aku butuh apa, aku minta tanda tangannya dia kayak gitulah. Nah, dosen ini tuh cerita sama aku, dia udah punya alat yang lagi jalan-jalan di Mars. Benar-benar aku nonton film itu tuh kayak 1 tahun yang lalu, dan pas aku nyampe sini itu ternyata udah jadi kenyataan dan memang itu udah lagi benar-benar dicari kehidupan di Mars, energi yang ada di Mars kayak sumber air atau apa segala macam. Itu dia udah punya alatnya lagi jalan-jalan di Mars. Dan aku benar-benar kaget karena aku ngerasa itu tuh cuma fiksi waktu aku nonton film itu, dan ternyata padahal guruku di sini udah punya alat di sana gitu. Dan menurutku keren banget sih. Apa yang tadinya aku pikir itu cuma impian seseorang kayak apa sih, imajinasi aja, ternyata itu semuanya sekarang di sini udah benar-benar maju dan jadi nyata gitu. Itu yang bikin aku benar-benar kayak ngerasa wah gila gitu, keren banget. Apa yang aku dulu cuma tonton di TV, sekarang aku lihat yang benerannya gitu. Terdepan sekali ya kampusmu ya Pak, luar biasa ya. Jadi visioner sekali orang-orang Taiwan ya Pak ya, Eve ya, luar biasa. Mantap. Pak mau nanya apa lagi Pak? Silakan Pak. Nah, ini pasti teman-teman juga pasti banyak banget yang pengen nanya tentang hal ini. Gimana cara Cici ngatasin homesick sih? Cici pernah ngalamin homesick nggak selama di sana? Kalau homesick itu enggak sih, jarang banget ya. Karena aku setiap hari pasti aku telepon sama aku. Nggak setiap hari sih. Kalau misalnya bener-bener lagi sibuk, paling aku cuma chattingan WhatsApp gitu. Kayak aku setiap hari pasti ngabarin, pagi mam aku udah di kampus, atau kalau udah malam tidur kayak good night kayak gitu-gitu. Kalau misalnya aku memang benar-benar ada waktu luang, aku bakal video call. Dan menurutku ya gimana ya, enggak sih, palingan makanan yang kangen tuh makanan sih, karena kalau di sini makanannya apa ya ya kayak Chinese food biasa, bisa makan lah, kayak dumpling, nasi goreng itu masih bisa makan ya. Cuma kadang tuh kangen banget sama makanan yang kayak di Indonesia tuh kayak apa tuh, ayam penyet, terus ayam penyet ya, ayam geprek ya. Nah itu tuh kangen banget, kayak
Oh gitu. Cara terus kayak masakan rumah dulu sih yang kangen. Tapi karena aku orangnya gimana ya, aku cuek banget. Jadi ya udah bodo amat, aku lagi di sini, aku lagi di sini dan aku ya Pak. Aku lagi di sini dan kayak aku semangat aja buat kayak fokus aja sama apa yang aku lagi lakuin. Akhirnya aku lupa dan nggak akan, maksudnya kangen rumah sampai yang nangis gimana gitu. Aku nggak pernah nangis sih dari pertama datang sampai sini. Udah 2 tahun aku di sini, aku nggak pernah yang naik nangis ngerengek pengen pulang terus kayak yang gimana sih drama gitu, enggak sih. Aku dari pertama datang sampai sini ya udah have fun aja. Kenapa sih aku harus, karena menurutku gini ya, aku pulang ke Purwokerto itu bisa kapan aja. Aku masih punya the rest of my life buat pulang ke Purwokerto, ke rumah. Tapi waktuku di sini sampai lulus itu kan hanya 4 tahun. Masa sih kamu mau buang-buang waktumu cuma buat kepikiran kayak lu kangen pengen pulang ke rumah bla bla gitu, kayak menurutku agak buang-buang waktu sih sebenarnya, kayak karena kan di sini hitungannya gini ya, 1 semester 4 bulan terus libur 2 bulan gitu kan. Nah, libur 2 bulan ini kalau misalnya buat pulang ke Indonesia sebenarnya cukup banget ya. Tapi aku selalu pikir libur 2 bulan itu kalau pulang ke Indonesia itu aku paling cuma rebahan di rumah, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan 2 bulan di sini aku bisa pakai buat ikut camp, kayak jadi volunteer gitu. Waktu itu aku gabung sama ISEC. Kalau kalian tahu, ISEC itu salah satu organisasi yang bareng sama, yang dibawahi sama United Nations, PBB. Nah, itu aku berbagi sama anak-anak SD dan SMP, ngajarin mereka tentang sustainable development, kayak gitu-gitu di sini. Dan itu lebih bermanfaat dong daripada aku pulang ke rumah dan rebahan doang di rumah. Terus aku di sini 2 bulan ini, kemarin libur winter dari bulan Januari sampai bulan ini, aku ngerjain tesis, bikin projectnya itu tentang sustainable electricity. Jadi buat listrik gimana caranya yang nggak menyebabkan polusi dan bisa dipakai di berkepanjangan. Itu aku bikinnya dari air, rencanaku. Jadi lagi desain, masih dalam proses desain sekarang. Jadi menurutku menghabiskan waktu 2 bulan liburan di sini lebih berguna daripada pulang ke rumah cuma buat rebahan. Ya, waktu sama keluarga juga oke sih ya, quality time. Mungkin perspektif orang beda-beda, tapi kalau dari aku, dan aku udah selalu ngomong sama mamaku, aku nggak mau buang-buang waktuku karena mumpung aku masih muda. Jadi buat apa aku buang-buang waktu buat ke rumah doang untuk nggak ngerjain apa-apa, tapi sedangkan di sini aku bisa dapat ilmu, bisa dapat pengalaman, teman-teman yang baru. Itu beda banget feel-nya. Istimewa sekali pikiranmu ya, Pe, ya, luar biasa. Pandanganmu benar-benar visioner, pandanganmu benar-benar kuat banget buat menjadi orang sukses ya, Pak. Kalau bisa, kalau ditanya masalah cuek enggaknya, Pak, ya Pak ya, Ave ini emang dari kelas 7 sampai kelas 9 itu emang cueknya minta ampun. Senyum susah, Pak. Kalau kamu tahu ya. Makanya ini beruntung kita bisa ngeliat senyumnya Ave yang manis loh. Wah, luar biasa. Ya sih, emang dari dulu ya Pak, aku cuek banget ya. Makanya sekarang benar-benar kerja kerasnya dia emang benar-benar punya pikiran, aku nggak mau buang-buang waktu. Ini yang penting buat para sahabat Spesus ya. Buat para sahabat Spesus, jangan pernah buang-buang waktu. Karena mungkin kalian masih SMP sekarang, tapi kalau nanti kamu udah SMA, kalau kamu udah kuliah, kamu harus punya pikiran seperti Ave. Gini loh, jadi jangan pernah mungkin waktu SMP belum kepikiran sih. Aku juga dulu waktu SMP juga nggak kepikiran sejauh ini. Tapi waktu SMP aku udah mulai mikir, aku mau jadi apa? Aku nanti mau ngapain gitu. Meskipun SMP aku hitungannya benar-benar masih main-main juga, masih yang ya aku sekolah bener. Tapi dari dulu prinsipku adalah aku work hard, tapi aku juga play hard. Dari dulu aku gitu sih. Dari SMP sampai sekarang. Jadi kayak sekarang pun meskipun aku work hard juga, tapi aku selalu sisihin waktu paling nggak 1 minggu buat aku jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum aku pernah datengin di Thailand. Jadi enaknya sekolah di luar negeri kayak gitu tuh, kita bisa sekalian traveling gitu. Wah, itu tuh Papa katanya mau keluar negeri juga itu Papa ya. Ke mana? Seru banget kalau sekolah di luar negeri tuh kayak gitu, karena ya kita bisa sambil traveling juga ke tempat-tempat yang kamu belum pernah datang. Tuh Pak, seneng kan? Kamu katanya mau kuliah di Cibaduyut ya Pak ya? Besok ya, mau bikin sepatu ya. Aduh, Papa, ya ini memang
apa namanya, memang dulu terkenal Pak, asal kamu tahu ya Pak. Jadi buat para sahabat Pesus, sosok Cafe ini waktu SMP bener-bener masih cuek, tapi emang kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia peringkat kalau nggak salah peringkat 3 besar terus kalau nggak salah di waktu sampai kelas 9. Mantap kan, memang terbukti. Jadi buat para sahabat Pesus ya, kalau Anda mau berprestasi, ingat kerja keras itu nomor 1. Usaha, kerja keras, dan jangan lupa tetap bisa mengatur waktunya Pak. Ya kan, antara kerja keras sama bermainnya itu harus balance atau seimbang.